saya merasa sangat tertarik dengan posisi staf HRD di sini. Oke, perkenalan dirinya cukup menarik ya. Saya ingin bertanya lagi kepada Jihan nih. Bisa jelaskan pengalaman organisasi atau kegiatan yang relevan dengan posisi HRD? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu. Jadi selama di kampus itu saya pernah mengikuti organisasi pada bidang Human Resource Development yang terletak pada tingkat universitas. Nah, pada saat itu saya belum pernah menangani rekrutmen formal, namun saya bertanggung jawab terhadap data-data dari anggota, lalu kegiatan internal, database, monitoring kehadiran dan pembaruan database. Nah, hal itu membantu saya dalam proses administrasi HR dan komunikasi internal. Nah, selanjutnya saya juga pernah berada pada bagian hubungan masyarakat yang berada pada tingkat fakultas. Nah, di situ saya bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, berkomunikasi dengan pihak luar dan yang berhubungan dengan hubungan masyarakat lainnya, sehingga hal ini bisa membantu saya dalam proses komunikasi. Nah, untuk kepanitiaan sendiri, saya pernah mengikuti beberapa kepanitiaan seperti pada bidang kestari atau pada bidang dokumentasi, bendahara pelaksana dan lainnya. Nah, dari kepanitiaan itu membantu saya bagaimana saya mengadministrasikan berkas-berkas, saya mengelola orang-orang dan anggota saya, dan bagaimana cara saya menjaga komunikasi dengan divisi lainnya. Nah, menurut saya dari beberapa pengalaman saya itu, saya merasa bisa untuk memasuki dunia HR ini. Oke, berarti Anda sering ya mengikuti berbagai program di organisasi. Saya ingin bertanya lagi, boleh diceritakan pengalaman di mana Anda harus menangani konflik antar anggota tim, lalu bagaimana cara Anda mengatasi konflik tersebut? Jadi dulu itu saya pernah berada pada situasi ketika saya memiliki anggota, namun mereka mengalami konflik terkait pembagian tugas, sehingga hal itu menghambat kerja dari divisi kami. Lalu saya mengatasinya dengan mengajak mereka berkomunikasi secara terbuka. Setelah kami melakukan komunikasi, saya mengambil keputusan dengan membagikan job desk yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, sehingga setelah itu kami bisa bekerja dengan baik dan benar. Nah, dari sini saya merasa bahwa kunci dalam menyelesaikan konflik terletak pada empati dan juga komunikasi yang baik. Oke, maaf ya Jihan, tadi kita ada kendala di ruang sebelumnya. Oke, saya ingin bertanya lagi nih sama Jihan. Jika Jihan harus membantu banyak tugas HRD secara bersamaan, seperti mengurus data, menghubungi kandidat, dan menyiapkan berkas administrasi, apa strategi yang Jihan lakukan? Nah, kalau dari saya sendiri Bu, saya akan membagi tugas itu berdasarkan urgensi dan juga deadline-nya. Nah, kalau tugas seperti berkas-berkas atau administrasi gitu, saya akan mengerjakannya lebih dahulu agar tidak terburu-buru di akhir. Nah, saya juga akan membangun komunikasi yang jelas dan juga efektif dengan anggota atau rekan kerja saya. Setelah itu, jika ada terkait perubahan jadwal atau deadline, maka saya akan mencoba untuk membangun komunikasi dengan pimpinan saya. Nah, saya sendiri merasa bahwa dengan membagi pekerjaan secara terstruktur itu bisa membantu saya tetap efektif tanpa harus mengorbankan ketelitian saya. Oke, saya cukup puas ya dengan jawaban Jihan. Saya ingin bertanya lagi nih sama Jihan. Jihan kan melampirkan berkasnya di staf HRD. Saya ingin tanya, Jihan tahu nggak tugas utama dari staf HRD itu apa aja? Kalau menurut Jihan sendiri Bu, tugas HRD itu sangat banyak. Namun ada tugas-tugas utamanya seperti melakukan rekrutmen, sehingga dia tuh kayak
membuat screening awal, menghubungi kandidat, membuat jadwal wawancara. Lalu HR itu juga bertanggung jawab atas administrasi berkas dari karyawan seperti absensi, biodata, namun tetap harus menjaga kerahasiaannya. Selanjutnya, HR itu juga bertanggung jawab pada proses pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Lalu juga HR itu harus membantu dalam membangun hubungan dan komunikasi yang harmonis antar sesama anggota. Nah, lalu HR sendiri juga ikut turun tangan dalam melakukan pengambilan keputusan, lalu mengevaluasi, dan saya sendiri juga menguasai beberapa perangkat seperti Microsoft Word, Microsoft Office, dan HRIS dasar. Oke, jadi apa alasan Jihan untuk melamar pada posisi staf HRD? Alasan saya memilih staf HRD itu karena saya merasa tertarik dengan dunia seperti berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, dan membangun suatu hubungan komunikasi yang baik dengan mereka. Selain itu, saya juga memiliki ketertarikan pada mengadministrasikan berkas-berkas dan kepentingan lainnya. Nah, melihat ke latar belakang saya sebelumnya, saya pernah studi pada bidang manajemen yang terkonsentrasi pada manajemen sumber daya manusia. Nah, dengan alasan ini, saya merasa ingin terus mengembangkan kemampuan saya pada bidang HR ini agar bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, alasannya cukup relevan. Saya ingin tanya izin Jihan, boleh disebutkan dan jelaskan apa saja kelebihan dan kelemahannya? Nah, kalau menurut Jihan sendiri, kelebihannya itu terletak pada saya merupakan orang yang suka membangun komunikasi dengan orang lain. Nah, jadi saya bisa mengajak mereka untuk berkomunikasi duluan dan merangkul mereka, karena saya juga pernah pada divisi hubungan masyarakat. Nah, selanjutnya saya juga merasa saya itu orangnya sangat bisa mendengarkan dan bisa berempati, seperti saat terjadi konflik pada divisi saya di kepanitiaan saat itu. Nah, selanjutnya saya juga bisa aktif memberikan ide dan juga saran, lalu saya juga merupakan orang yang kreatif. Selanjutnya, untuk kekurangan, saya itu orangnya cenderung perfeksionis dalam mengerjakan sesuatu, sehingga hal itu membuat saya memakan waktu lama dalam menyelesaikan suatu tugas. Namun saya sudah mulai mengatasinya dengan memberikan batas waktu dalam mengerjakan setiap tugas. Jadi saya nggak bisa spend waktu di satu tugas itu, Bu. Oke, Jihan tahu Pak, di PTN ini kerjanya selalu cepat dan penuh perubahan. Jadi saya ingin tanya bagaimana Jihan dapat bekerja ketika berada di lingkungan tersebut. Nah, kalau dari Jihan sendiri, agar pekerjaan tetap terstruktur, jadi saya itu terbiasa membuat to-do list sehingga saya bisa membedakan prioritas mana yang harus saya kerjakan duluan dan mana yang bisa saya tunda dulu. Nah, selain itu saya juga harus membangun komunikasi yang baik antar tim. Nah, kalau di dunia HR sendiri, tentunya suasana dan situasi itu sering cepat berubah sehingga mengharuskan diri saya untuk bisa beradaptasi dengan baik. Nah, dengan saya melakukan adaptasi dengan baik dan menciptakan suatu lingkungan komunikasi yang baik, maka hal itu bisa membantu saya dalam menghadapi perubahan yang cepat dan tantangan lainnya. Oke, baik. Sekiranya cukup ya saya bertanya kepada Jihan mengenai wawancara ini. Apakah Jihan ada yang ingin bertanya kepada kami? Kalau dari sebenarnya terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kalau dari Jihan sendiri, Jihan ingin menanyakan terkait berapa range gaji pada perusahaan ini, terutama pada bagian ini. Hal itu bisa membantu Jihan untuk mengetahui bagaimana
kompensasi di perusahaan ini. Oke, Jihan tadi bertanya mengenai gaji. Untuk posisi staf HRD pada PT Indah itu gajinya itu ditawarkan antara 3 juta sampai 5 juta. Tergantung pengalaman dan kompetensi kandidat. Selain itu ada tunjangan kesehatan dan insentif tertentu. Kemudian, Saya merasa puas dengan jawaban dari Ibu. apakah ada yang ingin tanya lagi? Baik, untuk budaya organisasi di perusahaan ini sendiri, itu budayanya seperti apa, Bu? Dan juga bagaimana pola komunikasi dan juga sistem kerjanya, dan apa yang paling dijunjung di perusahaan ini? Kalau budaya kerja di perusahaan kami itu cenderung terbuka dan komunikatif. Setiap divisi itu berkoordinasi secara rutin dan mengikuti SOP yang jelas. Lalu kami juga akan menjunjung profesionalitas, lalu kerjasama tim serta sikap saling menghargai. Baik, saya benar-benar merasa sangat puas dengan sesi tanya jawab kita kali ini. Besar harapan saya agar bisa diterima pada posisi staf HRD di perusahaan ini. Oke, terima kasih ya Jihan sudah mengikuti proses wawancara